Oh, Yang Mulia Rsi, saya mendengar yang tak bisa didengar. I heard the unheard. Itu dia Raja. Kita berbicara tentang pemimpin dan gaya kepemimpinan. Nah, ini perkara sensitif, perkara yang selalu relevan di tiap zaman. Di tiap zaman, ada pemilu atau tidak ada pemilu, pembicaraan mengenai leader dan leadership style itu tiap saat kontekstual. Nah, untuk membahas perkara ini, saya ingin bercerita tentang seorang raja tua yang merasa sudah tiba waktunya untuk turun takhta. Tapi pangeran masih terlalu muda. Maka sebelum turun takhta, sang pangeran diserahkan kepada seorang resi, rohaniwan. Seorang rohaniwan untuk mendidik sang pangeran, untuk menyiapkan sang pangeran supaya biarpun masih muda, siap memanggul kewajiban dan tanggung jawab menjadi raja yang baru. Nah, sang pangeran dititipkan kepada sang resi tadi, dan sang resi menyuruh sang pangeran pergi ke hutan. Nah, berapa lama sang pangeran di hutan menghadap pembimbingnya, sang resi. Sang resi bertanya, "Apa yang kau dengar? Apa yang kau dengar di hutan?" "Oh," sang resi, "saya mendengar desau angin luar biasa dahsyat, dedaunan rontok dan bunyi-bunyiannya ramai sekali. Ada bunyi singa mengaum, ada bunyi binatang-binatang kecil pendek kata. Semua bunyi saya dengar." "Bagus, pergilah ke hutan lagi, kembali." Ditanya lagi, balik sang resi, "Saya mendengar gemuruh air terjun dan ombak-ombak di bawah air terjun itu pun terdengar oleh saya. Dan angin, Yang Mulia Rsi, angin itu tetap dominan di hutan." "Bagus, pergi lagi ke hutan. Pokoknya pergi lagi. Berkali-kali sampai akhirnya sang pangeran yang masih muda itu bisa mendengar dengan bijaksana. "Yang Mulia Rsi, saya mendengar yang tak bisa didengar. I heard the unheard." Itu dia Raja. Raja mesti begitu, mesti bisa mendengar yang tak terdengar. Apakah yang tak terdengar itu? Sang raja tidak menjelaskan. Sang pangeran tidak perlu bertanya lagi. Sang resi tidak menjelaskan dan sang pangeran tidak bertanya. Cukup diantarkan kepada raja tua. "Baginda yang mulia, sang pangeran sudah siap dinobatkan." Begitu. Lalu kita di sinilah, saya yang bercerita ini kemudian membuat sesuatu yang namanya pemahaman, yang namanya interpretasi, yang namanya mengurai suatu inti di balik hal-hal yang simbolik. I heard the unheard. Itu artinya sang pangeran itu sudah menjadi seorang
yang layak menjadi pemimpin karena sudah punya sensitivitas. Sensitivitasnya tinggi sekali sang pangeran, sudah, biarpun masih sangat muda. Jadi pemimpin tidak perlu tua sekali. Pemimpin yang masih muda pun banyak yang sudah sensitif. Kalau kita melihat pemimpin-pemimpin pergerakan kemerdekaan kita, Bung Karno umur 26 tahun atau paling tua 27 itu sudah melakukan perlawanan belak-belakan kepada Belanda, dilandrat di pengadilan, dan lahirlah apa yang namanya Indonesia Menggugat. Oh, dahsyat sekali. Indonesia Menggugat. Oh, dahsyat. Sudah dahsyat. Tidak ada bandingan sesudah itu. Tapi Bung Karno dengan kata lain sebenarnya mendengar jerit suara rakyat yang waktu itu belum menjadi rakyat Indonesia. Bung Karno yang sensitif, masuk penjara keluar penjara, masuk penjara keluar penjara, membuat beliau menjadi seorang pemimpin yang betul-betul teruji. Di zaman ini tidak terlalu mudah. Di zaman modern, enggak, zaman Bung Karno juga sudah zaman modern. Tapi di zaman sekarang ini tidak mudah mencari pemimpin yang begitu sensitif, begitu semangat mengabdikan dirinya untuk kepentingan yang kelak disebut suatu bangsa. Banyak yang sibuk mendengarkan suaranya sendiri. Tempo hari adalah pemimpin presiden, kalau ada orang-orang menghadap, presiden itu tidak bisa menyetop dirinya. Pidato panjang lebar, dan yang datang itu mencatat, satu buku habis. Dia yang menghadap itu belum sempat ngomong, satu buku sudah habis untuk nyatat omongan dia. Ini pemimpin yang tidak bersedia mendengar suara yang wajib didengar. Nah, yang didengar ialah suaranya sendiri. Ada pula ya yang cenderung siap mendengarkan, dua kuping mendengar dan satu mulut akan berkata kalau sudah tiba masanya berkata. Itu tipe itu juga ada. Jadi komplit, Republik kita ini komplit. Ada yang dahsyat seperti Bung Karno, ada yang tadi yang cenderung ceramah, cenderung ngasih kuliah, cenderung mulang, ngajari orang yang datang, padahal beliau-beliau itu datang untuk menyampaikan sesuatu, nggak diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan, dia dengar suaranya sendiri. Mari kita bandingkan pemimpin yang mendengar apa yang tak terdengar dan pemimpin yang mendengar suaranya sendiri. Ini alangkah kontradiktifnya perbandingan ini. Satu sisi mendengar I heard the unheard, itu ibaratnya desah nafas rakyat, keluh kesah rakyat, jarang terdengar. Rakyat terserak di seluruh Nusantara dan mereka cuman diam. Mereka nggak nulis mural, nggak mengatakan presiden saya lapar, nggak usah mengatakan begitu pun. Pemimpin yang sudah sampai pada makrifat, I heard the unheard, sudah tahu dan pemimpin seperti itu akan merespon. Barang siapa memimpin dan mendengar keluhan-keluhan warga negara dan rakyat yang dipimpinnya, niscaya ini pemimpin yang betul-betul didambakan. Karena sesudah mendengar yang tak terdengar itu, dijabarkanlah program. Oh, daerah sana mesti diberi kontribusi ini, daerah sana mesti begini dan begini. Ada yang didatangi dan diberi suatu rangsangan proyeknya kecil, cuma bangun jembatan, tapi jalannya nanti kalian bangun. Ini duit pemerintah ini cukup untuk jembatan. Saya akan tanya dulu orang di sekitar ini supaya Anda bisa membangun rumah ibadah. Tugas saya pemimpin untuk konsultasi dengan rakyat di sekitar. Boleh nggak ini ada rumah ibadah, ada gereja mau didirikan? Kita sudah punya masjid di sini, ada sana, oh banyak masjid. Sini ada satu gereja boleh dibangun.
Wah, tidak boleh, tidak boleh, wah, tidak boleh. Tapi sang pemimpin yang sudah mendengar suara yang tak terdengar itu dengan bijaksana meyakinkan rakyatnya dan boleh membangun. Artinya beliau yang tidak mendengar, yang telah mendengar suara yang tak terdengar, itu beliau menjadi sangat akomodatif, beliau menjadi sangat protektif, beliau menjadi sedemikian adil. Bukan adil dalam pembagian, adil distributif, tapi adil dalam pengertiannya yang lebih sejati. Esensinya adil, yaitu membuat suatu kalangan yang merasa tidak happy, membuat suatu kalangan yang merasa minder, yang merasa kurang pede di depan warga masyarakat lainnya, dibuat pede. Kita bicara, Bung, ini pemikiran nubuah, pemimpin yang memiliki pemikiran nubuah, bukan pemikiran politik. Kalau pemikiran politik itu pemikiran agak dangkal. Pemikiran nubuah itu pemikiran kenabian, pemikiran profetik. Bung, kita tidak melihat Anda ini sebagai orang beragama yang berbeda loh ya. Anda ini minoritas, tapi Anda ini siapa? Warga negara, Pak Presiden. Warga negara, you mayoritas, you warga negara, you warga negara, warga negara. Saya menghadapi dua jenis warga negara. Satu kalangan minoritas warga negara, kalangan mayoritas warga negara. Sesama warga negara kita melakukan tindak keadilan. Bukan adil dalam pembagian piring dan nasi bungkus yang sama, bukan. Jauh di atas itu. Bahwa yang tidak berani bersuara ini malah kita panggil supaya berani bersuara, supaya bisa menjadi warga negara yang produktif, supaya bisa menjadi warga negara yang punya rasa bangga. Meskipun kami orang jumlah kecil, akan tapi kami juga memberi kontribusi pada demokrasi. Kami juga menyumbangkan pada kebenaran kemanusiaan, pada keluhuran kemanusiaan. Luar biasa, kata Presiden. Dan di sana juga, Anda orang-orang mayoritas, tapi Anda tidak menindak. Biarpun Anda mayoritas, Anda protektif. Anda mayoritas, tapi memberi tempat bagi kalangan minoritas. Karena diskursus tentang mayoritas dan minoritas itu irrelevant, not applicable. Yang applicable apa? Yang relevan apa? Anda warga negara yang punya hak, Anda warga negara yang punya hak. Anda warga negara yang bisa diberi keadilan, Anda semua warga negara yang diberi keadilan. Dua jenis warga negara yang sama-sama kita muliakan. Saya kira ini namanya pemimpin dan model kepemimpinannya yang menjunjung tinggi karakter bangsa kita. Karakter bangsa kita. Karakter kita ini pada awal mula, sebelum kita menjadi republik, pada awal mula semua itu nyaman. Tidak ada Sunda, tidak ada Jawa. Yang ada adalah Sunda dan Jawa yang bersatu. Tidak ada Sunda, Jawa dan Sumatera. Sumatera bagian dari Jawa dan Sunda. Orang Sunda tidak akan lengkap kesundaannya tanpa dilengkapi oleh kesumateraan yang berderet dari selatan sampai utara. Sumatera macam-macam, di belakang sini ada Kalimantan yang macam-macam. Kejawaan saya menjadi lengkap karena dilengkapi oleh ke Kalimantanan, kesumateraan, kesulawesian, kejawaan saya menjadi Jawa yang lengkap sesudah dilengkapi oleh karakter seluruh Nusantara. Karakter Makassar yang dahsyat, karakter Bali yang dahsyat. Tidak lengkap kalau tidak ada karakter Jawa, tidak ada karakter Sunda. Dengan kata lain, sebenarnya karakter yang kita dambakan itu janganlah terpecah-pecah. Kita membanggakan apa yang namanya lokalitas, tapi kita berbicara tentang karakter yang sifatnya nasional. Ini yang oleh Bung Karno dibanggakan sebagai strategi yang disebut national building, nation building, and character building. Nah, nation building itu urusannya Bung Karno lah. Ini kita tidak bisa, orang kayak kita
bisa berbicara karakter bangsa, tetapi nation building biarlah urusannya Pak Jokowi dan orang-orang yang kedudukannya tinggi. Kita ini hanya meluruskan cara kita hidup di republik yang merdeka, di republik yang demokratis, di republik yang berkeadilan. Republik yang berkeadilan, aturan demokrasi tidak mengenal cara memandang orang sebagai minoritas mayoritas. Minoritas itu warga negara, mayoritas warga negara. Orang Islam warga negara, orang non-Islam macam-macam agama itu warga negara. Jadi di politik kita adalah politik sehat, politik yang memiliki the spirit of character building. Syukur dengan nation building milik Bung Karno. Salam saya untuk Mbak Mega.